Halo, perkenalkan nama saya Sania Nurafifa dari Prodi Sains Informasi Geografi. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana membuat peta bentuk lahan. Menurut dasar teorinya, bentuk lahan adalah suatu unit geomorfologis yang dikategorikan berdasarkan karakteristik seperti elevasi, kelandaian, orientasi, stratifikasi, paparan batuan, dan jenis tanah. Jenis-jenis bentuk lahan antara lain adalah bukit, lembah, tanjung, dan lain-lain. Sedangkan samudra dan benua adalah contoh jenis bentang alam tingkat tertinggi. Bahan pada praktikum ini yang pertama ada aplikasi ArcGIS, yang kedua ada citra SLTM atau DEM, yang ketiga ada SAP Administrasi Kota Bandung. Manfaat dari praktikum ini yang pertama adalah agar mahasiswa mengetahui bagaimana proses membuat peta bentuk lahan. Yang kedua untuk inventarisasi lahan pertanian. Yang ketiga untuk mempelajari masalah-masalah penggunaan lahan secara ekstensi. Yang keempat sebagai dasar untuk mengembangkan peta terhadap penggunaan yang lebih bervariasi lagi. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah analisis bentuk lahan Kota Bandung dengan menggunakan data citra satelit. Yang kedua, mengetahui tahapan dalam pembuatan peta bentuk lahan. Step yang pertama adalah buka aplikasi ArcGIS lalu masukkan citra SRTM atau DEM. Step selanjutnya adalah potong terlebih dahulu citra SRTM atau DEM supaya dalam analisisnya tidak terlalu berat. Pertama-tama masukkan SAP Administrasi Kota Bandung. Cara memotong DEM, pertama klik Arc Toolbox, lalu klik Spatial Analysis Tools, klik Extraction, lalu Extract by Mass, Input Raster, lalu di bawahnya Input SHP Administrasi Kota Bandung. Setelah itu klik OK, lalu simpan dan tunggu sampai citra SRTM-nya terpotong. Data DEM secara otomatis menggunakan sistem koordinat WGS 1984. Untuk dapat diolah selanjutnya, data harus terlebih dahulu diproyeksikan pada koordinat UTM. Wilayah yang digunakan pada contoh adalah WGS 1984, UTM zona 48S. Untuk memproyeksikan, klik Data Management Tools, Projection and Transformation, Raster, and Project Raster. Input raster yang sudah di extraction, lalu untuk output klik projected coordinate system, lalu pilih UTM, dan setelah itu klik WGS 1984 shorten hemisphere, lalu klik WGS 1984 UTM zona 48S sesuai dengan peta yang sedang kita buat. Kemudian klik OK lalu tunggu beberapa saat. Data DEM sekarang sudah terproyeksi. Untuk membuat kontur berdasarkan data DEM, klik Arc Toolbox, lalu klik 3D Analysis Tools, Raster Surface, and Contour. Untuk kontur intervalnya di sini sesuaikan dengan kebutuhan, dan saya membagi dua kontur intervalnya. Di sini pertama-tama saya pakai yang minor dan saya pakai 10, dan sedangkan mayor saya pakai 50. Untuk mayor saya pakai 50 di kontur intervalnya. Lakukan step yang serupa seperti step yang awal. Tampilan garis kontur dapat diperhalus agar lebih sesuai dengan kondisi asli di lahan. Gunakan tools, cartography tools, lalu generalization, dan smooth line. Smooth line satu persatu SAP kontur.
dengan di drag pada input features. Lalu klik folder penyimpanan. Klik save. Lalu di sini saya pakai smoothing tolerance-nya 100 agar tampilan tidak terlalu berat. Lalu klik OK. Lakukan step yang sama untuk kontur mayornya dengan smoothing tolerance yang sama. Step selanjutnya adalah melakukan digitasi sesuai bentukan lahan yang sudah kita analisis. Pertama-tama, kita klik New Shapefile. Lalu di sini yang pertama, digitasi yang akan kita lakukan adalah mengenai bentuk lahan struktural, feature type polygon, lalu edit coordinate sistemnya, klik OK, lalu editor, start editing, klik struktural, lalu OK. Continue. Lalu pada jendela create new shapefile, klik struktural. Sini kita bisa mulai digitasi. Struktural itu berada di daerah dengan kontur yang kerapatannya tinggi seperti peta yang mulai saya digitasi ini. Jika sudah melakukan digitasi, klik editor, stop editing, lalu save edit, dan lanjut pada digitasi bentuk lahan fluvial. Lanjut, ini merupakan peta dengan hasil yang sudah didigitasi. Daerah dengan warna ungu merupakan daerah struktural, dan daerah yang warna biru merupakan daerah fluvial. Untuk melayout peta, klik View Layout dan lakukan layout. Berikut merupakan peta yang sudah di layout. Ini merupakan hasil jadinya. Saya di sini menggunakan Basmap. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kesalahan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.